Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzair Pelma. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan dosen Bapak Tumi Sujarwadi MS dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu tentang strategi pemberantasan korupsi atau Trisula pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi ini terbagi menjadi 3, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. 1. Penindakan. Strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan sanksi dan alat bukti yang menguatkan. Apabila tercium bau-bau korupsi, maka harus ditindaklanjuti ke meja hijau dengan penindakan yang tepat. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan, laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Untuk strategi pemberantasan korupsi, penindakan ini harus dilakukan agar memberikan efek takut atau efek jera kepada koruptor. KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. 2. Pencegahan. Seperti yang kita tahu, masih banyak sekali sistem di Indonesia yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. 3. Pendidikan. Pendidikan disebarkan atau dilaksanakan dengan kampanye atau gerakan tindak serentak dan edukasi atau pendidikan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi atau tanggapan masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Melalui pendidikan, KPK menginginkan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat luas, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai pemaparan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap pada saat nanti negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi. Dan menurut pendapat saya, hukuman yang pantas bagi koruptor adalah dibuat miskin dan hukuman mati. Menurut saya, hukuman dibuat miskin bisa membuat efek jera kepada koruptor dengan cara menarik semua atau seluruh hartanya. Dan untuk hukuman mati bagi koruptor, kasus ini harus dipertegas kembali. Menurut saya, hukuman mati kepada koruptor itu tepat karena koruptor adalah suatu tindakan curang yang dapat sangat merugikan negara dan lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.